Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester. Jadi sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Suharti, NIM E1E019309. Saya dari kelas 5I. Baik, langsung saja kita akan membacakan soal yang pertama. Konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar, yaitu belajar bahasa, belajar melalui bahasa, belajar tentang bahasa. Jelaskan makna setiap tipe belajar bahasa tersebut sesuai materi yang Anda telah pelajari. Jawabannya yang pertama, belajar bahasa. Belajar bahasa adalah seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan bahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. Kemampuan ini melibatkan dua hal, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan melalui bicara maupun tertulis melalui menulis. Yang kedua, kemampuan memahami dan menerima pesan, baik yang disampaikan secara lisan melalui kegiatan menyimak maupun tertulis melalui kegiatan membaca. Kedua kemampuan tersebut melibatkan penguasaan kaidah bahasa serta pragmatif yang merupakan kesanggupan pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa dalam berbagai situasi yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan konteks berbahasa itu sendiri. Yang kedua, belajar melalui bahasa. Belajar melalui bahasa adalah seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Yang ketiga, belajar tentang bahasa. Belajar tentang bahasa adalah belajar bahasa Indonesia untuk siswa SD pada dasarnya bertujuan untuk mengasah dan membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi atau kemampuan menerapkan bahasa Indonesia dengan tepat untuk berbagai tujuan dan dalam konteks yang berbeda. Pembelajaran bahasa Indonesia berfokus pada penguasaan berbahasa yang terbagi pada beberapa tipe, yaitu tipe 1 adalah belajar bahasa untuk dapat diterapkan bagi berbagai keperluan dalam bermacam situasi seperti belajar, berpikir, berekspresi, bersosialisasi, atau bergaul dan berapresiasi. Tipe 2 adalah belajar melalui bahasa agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik. Maka siswa perlu menguasai kaidah bahasa dengan baik pula. Tipe 3 adalah belajar tentang bahasa. Dalam konteks ini, penguasaan kaidah bahasa bukan tujuan, melainkan hanyalah sebagai alat agar kemampuan berbahasanya dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian, ketiga tipe belajar tersebut saling terkait. Ketiganya terjadi secara bersamaan dan belajar bahasa. Oleh karena itu, mengapa pembelajaran bahasa dilakukan secara terpadu, baik antar aspek dalam bahasa itu sendiri maupun antar mata pelajaran lainnya. Soal yang kedua yaitu prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Prinsip merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Di antaranya ada 8 macam. Pilihlah 4 prinsip dan jelaskan maksud dari setiap prinsip berdasarkan pemahaman Anda. Prinsip yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Di sini maksudnya pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajar aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa, karena materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final. Pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta, lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan. Jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyampaian informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam pembelajaran kurikulum 2013 kegiatan inti dimulai dengan siswa mengamati fenomena atau fakta tertentu. Oleh karena itu, guru selalu memulai dan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa
Dan dengan alat bantu itu guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya. Hal tersebut sepadang dengan pendapatan Piaget pengetahuan dibangun dalam pikiran anak. Prinsip yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Maksudnya di sini yang dimana pembelajaran berbasis sistem lingkungan dalam kegiatan pembelajaran membuka peluang kepada siswa sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, referensi dari perpustakaan yang telah disiapkan. Pada metode proyek pemecahan masalah atau inquiry, siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di luar kelas. Dianjurkan pula untuk materi tertentu siswa memanfaatkan sumber belajar di sekitar lingkungannya. Tentu dengan pendekatan ini pembelajaran tidak cukup dengan pelaksanaan tatap muka dalam kelas. Goodreads mengemukakan bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus dan responden tertentu. Stimulus dan responden merupakan faktor kritis dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan pemberian stimulus yang sering dalam belajar agar hubungan lebih langgeng. Suatu responden akan lebih kuat dan bahkan menjadi kebiasaan apabila responden tersebut berhubungan dengan stimulus. Prinsip yang ketiga, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Jadi maksudnya di sini mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Semua materi pembelajaran perlu diletakkan dalam sistem terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama, menentukan karya siswa bersama-sama, serta menentukan karya utama pada tiap mata pelajaran bersama-sama, agar beban belajar siswa dapat diatur sehingga tugasnya banyak, aktivitasnya banyak, serta penggunaan waktunya yang banyak tidak menjadi beban belajar berlebih yang kontraproduktif terhadap perkembangan siswa. Prinsip yang keempat yaitu dari pembelajaran yang menekan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Jadi maksudnya di sini siswa belajar menerima kebenaran tidak tunggal, tidak tunggul. Siswa melihat awan yang sama di sebuah kabupaten. Mereka akan melihatnya dari tempat yang berpijak. Jika ada sejumlah siswa yang melukiskan awan pada jam yang sama dari tempat yang berjauhan, mereka akan melukiskan berbeda-beda. Semua benar tentang awan itu benar menjadi beragam. Soal yang ketiga, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yaitu pendekatan konseptual, di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Pembelajaran diarahkan untuk mengaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan konseptual terdapat beberapa komponen. Jelaskan beberapa komponen pendekatan konseptual dalam pembelajaran bahasa Indonesia berikut. Menemukan atau inquiry. Apa makna komponen ini? Inquiry merupakan strategi belajar dari kegiatan pembelajaran konseptual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan apapun materinya. Poin yang kedua, bagaimana bentuk pelaksanaannya? Bentuk pelaksanaan inquiry itu bermula dari melakukan observasi, bertanya, investigasi, analisis, kemudian membangun teori ataupun konsep. Poin yang ketiga, apa urgensi komponen menemukan sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Urgensi dari komponen inquiry sehingga dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu komponen pembelajaran inquiry ini diawali dengan pengamatan untuk memahami konsep atau fenomena dan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan. Menurut Priyati, menjelaskan bahwa inquiry dimulai dari kegiatan mengamati, bertanya, mengajukan dugaan sementara atau hipotesis, mengumpulkan data, dan merumuskan teori sebagai kegiatan akhir. Yang kedua itu permodelan atau modeling. Apa makna komponen ini?
Pemodelan merupakan acuan pencapaian kompetensi dalam pembelajaran konseptual. Bagaimana bentuk pelaksanaannya? Bentuk pelaksanaan ini berhubungan dengan kegiatan mendemonstrasikan suatu materi belajar agar siswa dapat mencontoh atau agar dapat ditiru. Belajar atau melakukannya dengan model yang diberikan. Dalam pembelajaran konseptual, guru bukan satu-satunya model. Siswa juga dapat berperan aktif dalam mencoba menghasilkan model. Poin yang ketiga yaitu refleksi. Apa makna dari komponen ini? Refleksi merupakan langkah akhir dari belajar dalam pembelajaran konstruktisme. Bagaimana bentuk pelaksanaannya? Bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan mengamati kegiatan memikirkan apa yang telah kita pelajari, menelaah, merespon semua kejadian, aktivitas atau pengalaman yang terjadi dalam pembelajaran, dan memberikan masukan-masukan perbaikan jika diperlukan. Apa urgensi komponen refleksi sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Urgensi dari komponen sehingga refleksi dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD yaitu dapat untuk mengidentifikasi hal yang telah kita ketahui dan hal yang perlu diketahui. Realisasinya adalah pertanyaan langsung tentang apa-apa yang diperolehnya hari itu. Catatan di buku siswa, kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran pada hari itu. Soal yang keempat yaitu IPK dan tujuan pembelajaran. Dalam rancangan pembelajaran, indikator 4 nasional pencapaian dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di SD. Jawablah pertanyaan berikut guna memetakan pemahaman Anda terkait IPK dan tujuan pembelajaran. Pertanyaan pertama, dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk Lost Order Thinking Skill atau LOX dengan His Order Thinking Skill? Jawabannya, dalam kata kerja operasional atau biasa disingkat dengan KKO, yang termasuk dalam tingkat Lost Order Thinking Skill atau LOX, yaitu kata kerja yang dimulai dari C1 sampai dengan C2. Mengapa mulai dari C1 dan C2? Karena kata kerja yang ada pada C1 dan C2 tersebut masih dalam kata kerja tingkat rendah. Sedangkan kata kerja dalam operasional yang termasuk dalam High Order Thinking Skill itu dimulai dari C3 sampai dengan C5. Mengapa? Karena kata kerja pada ketiga C tersebut sudah termasuk dalam kata kerja tingkat tinggi atau kata kerja yang sudah termasuk dalam level tinggi. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, D. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai pemahaman Anda beserta dengan contohnya. Komponen A, masuk dari komponen A pada penulisan tujuan pembelajaran yaitu audiens, yang dimana contoh dari audiens itu sendiri yaitu siswa atau orang lain. Komponen B, masuk dari komponen B pada penulisan tujuan pembelajaran yaitu behavior, yang dimana contoh dari behavior tersebut pada penulisan tujuan pembelajaran yaitu misalnya mampu membacakan puisi karya pribadi. Komponen C, masuk dari komponen C pada penulisan tujuan pembelajaran yaitu condition, yang dimana contoh dari condition itu sendiri yaitu dengan membaca buku. Komponen D, masuk dari komponen D pada penulisan tujuan pembelajaran yaitu degree. Adapun contoh dari degree tersebut yaitu dengan baik dan benar. Contoh tujuan pembelajaran dari keempat komponen tersebut yaitu dengan membaca buku, siswa mampu membaca puisi karya pribadi dengan baik dan benar. Pertanyaan yang ketiga, perhatikan beberapa contoh tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat membuat puisi karya pribadi. Soalnya analisis kedua contoh ke tujuan pembelajaran di atas apakah sudah tepat sesuai dengan kaidah penulisan tujuan pembelajaran? Jika belum, komponen apa yang kurang? Bagaimana rumusan yang tepat agar menjadi tujuan pembelajaran yang efektif? Jadi menurut saya dari kedua tujuan pembelajaran tersebut belum tepat sesuai dengan kaidah penulisan dalam tujuan pembelajaran yang lengkap. Yang dimana dari tujuan pembelajaran pertama itu melalui pemutaran video pembelajaran siswa dapat membaca puisi karya pribadi. Nah, bisa dilihat dari tujuan pembelajaran pertama itu masih ada komponen yang kurang, yaitu komponen degree atau komponen D. Jadi tujuan pembelajaran pertama itu yang sesuai dengan kaidah penulisan tujuan pembelajaran yang tepat atau yang termasuk dalam keempat komponen tersebut yaitu
Melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membaca puisi karya pribadi dengan baik dan benar. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang kedua, komponen yang masih kurang yaitu komponen C, condition, komponen A dan auto adios, dan komponen D atau degrade. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan keempat komponen tersebut yaitu dengan membaca buku, siswa dapat membuat puisi karya pribadi dengan baik dan benar. Mungkin itu saja, sekian jawaban yang bisa saya kasih dari keempat soal tersebut. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.